Setelah Rasulullah merasa tenang berada di sana, di dekat kolam air tadi ya, dekat Hudaybiyah, tiba-tiba muncul Budail bin Warqa al-Khuzai bersama beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Bani Huza'ah ini biasa memberi nasihat kepada Rasulullah. Budail berkata, saat aku meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay, mereka siap berangkat ke Hudaybiyah dengan membawa pasukan. Mereka hendak memerangi engkau dan menghalangi engkau memasuki Masjidil Haram. Jadi Ka'ab itu ingin melakukan penghalangan terhadap kepergian Rasulullah itu ya. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi seseorang, tapi kami datang untuk melakukan umroh. Rupanya orang Quraisy sudah semakin surut dan menjadi buta karena peperangan. Jika mereka menghendaki, engkau bisa membujuk mereka dan membukakan jalan bagiku. Dan jika mereka menghendaki untuk memasuki sesuatu yang biasa dimasuki manusia, maka mereka bisa melakukannya, yang berarti mereka masih memiliki nyali. Namun jika tidak menghendaki, katanya ya, kecuali perang, maka demi diriku yang ada di tangannya aku pasti akan melayani mereka hingga kemenangan yang lalu hanya menjadi milikku, dan biarlah Allah memutuskan keputusannya. Mendengarkan informasi dari Budail tadi ya, itu jawaban Rasulullah kepada Budail. Dan Budail berkata, aku akan menyampaikan apa yang engkau katakan kepada mereka. Lalu Budail ini pergi menemui orang Quraisy sambil berkata, aku datang kepada kalian, katanya, setelah menemui Muhammad, dan aku mendengar dia telah mengucapkan suatu perkataan. Jika kalian menghendaki, aku bisa memberitahukannya kepada kalian. Kata Budail. Orang-orang kafir tadi ya, orang-orang Quraisy tadi yang berpikiran sempit ya, bodoh, berkata, kami tidak membutuhkan engkau memberitahukan sesuatu pun dari dirinya kepada kami, katanya. Nggak usah dikasih tahu tentang apa yang disampaikan Rasulullah itu, katanya kayak gitu. Namun orang-orang yang berpikiran tajam berkata, yang cerdas ya, sampaikan apa yang kau dengar darinya, katanya. Aku mendengar dia berkata begini dan begini, kata Budail. Lalu Quraisy pun mengutus Mikros bin Hafiz. Saat melihat kehadirannya, Rasulullah bersabda. Jadi diutuslah Mikros bin Hafiz dari orang Quraisy itu menemui Rasulullah, dan Rasulullah menerima melihat kehadirannya, kemudian bersabda, dia adalah orang yang suka berkhianat. Mikros tadi, saat sudah saling berhadapan, beliau mengucapkan seperti yang beliau ucapkan kepada Budail dan rekan-rekannya dari Huza'ah. Setelah itu Budail kembali menemui orang Quraisy dan menyampaikan sabda beliau. Mikros tadi suka berkhianat, katanya. Kayak gitu, udah usah dipercaya kalau suka berkhianat. Beberapa orang utusan dari Quraisy. Di sini ada beberapa dari Kinana yang bernama Al-Hulais bin Al-Qamah yang berkata kepada Quraisy, biarkan aku menemui Muhammad. Silahkan, kata mereka. Saat Rasulullah dan para sahabat melihat kedatangan Al-Hulais bin Al-Qamah, dari kejauhan beliau bersabda, itu adalah si Fulan, berasal dari kaum yang sangat menghormati hewan korban. Lepaskan hewan-hewan korban itu agar mendekatinya. Sementara itu mereka menyambut kedatangannya dengan talbiyah. Melihat hal ini dia berkata, Maha suci Allah, tidak selayaknya orang-orang Quraisy menghalangi mereka untuk memasuki Masjidil Haram. Lalu dia langsung membalikan badan menemui rekan-rekannya dari Quraisy seraya berkata, aku melihat hewan-hewan kurban yang telah diikat dan diberi tanda. Menurut pendapatku, tidak selayaknya mereka dihalang-halangi. Setelah itu terjadi perdebatan antara Al-Hulais tadi dengan orang-orang Quraisy. Maksudnya kayak gini, kan Al-Hulais itu
disuruh untuk menemui Rasulullah ya. Ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tuh tahu bahwa Al-Hulais ini adalah orang yang tidak akan apa namanya? Tidak akan menyiksa atau menyiksa atau menghalangi orang-orang yang mau berkurban kayak gitu. Apalagi sudah nampak di dekat sudah nampak oleh Al-Hulais bahwa Rasulullah itu membawa hewan kurban kayak gitu. Maka Hulais tadi tidak setuju kayak gitu ya. Ngapain harus menghalang-halangi orang yang mau berkurban kayak gitu, mau beribadah. Sudah biarkan saja. Nah, ternyata itu disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi berkata, "Ini suatu tawaran yang bagus bagi kalian. Terimalah tawaran itu dan berikan kesempatanku untuk menemuinya. Kalau begitu, temuilah dia," kata orang Quraisy. Maka Urwah pun menemui Rasulullah dan beliau menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan kepada Budail tadi. Urwa berkata, "Wahai Muhammad, apa pendapatmu jika kaummu binasa semua? Apakah engkau pernah mendengar ada seorang dari bangsa Arab yang membinasakan keluarganya sendiri sebelummu? Jika memang ada pendapat yang lain, maka demi Allah aku mempunyai beberapa alternatif dan juga kulihat semua rakyat akan keluar menyerumu." Lalu Rasulullah berbisik, "Hisaplah darah Latah hingga mati." "Siapa yang engkau maksudkan?" tanya Urwah. "Ini Abu Bakar." Orang-orang menjawab. Saat itu Abu Bakar ada di belakang beliau. Urwah berkata, "Demi yang diriku ada di tangannya, andai kata tidak karena tugas di pundakku saat ini, tentu aku akan memenuhi apa yang kau inginkan." Lalu dia berbincang-bincang dengan beliau. Setiap kali berkata, Urwah memegang janggut beliau. Maranian Urwah nih. Al-Mughirah bin Syu'bah berjaga di dekat kepala beliau sambil menghunus pedang. Ketika Urwah hendak memegang jenggot beliau, maka Al-Mughirah memukul tangan Urwah dengan punggung pedangnya sambil berkata, "Jauhkan tanganmu dari jenggot Rasulullah." Urwah pun mendongakkan kepala lalu bertanya, "Siapa orang ini?" "Al-Mughirah bin Syu'bah," jawab orang-orang di sekitarnya. Lalu Urwah berkata lagi, "Hai anak nakal, bukankah aku yang membereskan urusan dengan kenakalanmu dulu?" Jadi sebelum masuk Islam, Al-Mughirah itu adalah keponakan Urwah itu sendiri. Ya, Al-Mughirah itu pernah membunuh beberapa orang dan merampas harta orang-orang itu. Sementara Urwah itu harus mengeluarkan uang tebusan kepada orang-orang yang dibunuh dan dirampok tadi. Kemudian Al-Mughirah mendatangi Rasulullah dan masuk Islam. Beliau bersabda saat itu, "Aku bisa menerima keislamanmu, tetapi tentang harta benda yang engkau bawa aku tidak mempunyai urusan dengannya." Kemudian setelah ini cerita dari Al-Mughirah tadi ya, ponakannya Urwah tadi. Kemudian Urwah menyibak kerumunan para sahabat dan kembali ke orang-orang kafir Quraisy. Di sana dia berkata, "Wahai semua orang, demi Allah, aku pernah menjadi utusan untuk menemui para raja, kaisar dan Kisra. Demi Allah, tidak pernah kulihat seorang raja yang diagung-agungkan rekan-rekannya seperti yang dilakukan oleh rekan Muhammad terhadap dirinya. Demi Allah, setiap kali Muhammad mengeluarkan dahak, maka dahak itu pasti jatuh di telapak tangan salah seorang di antara mereka. Dan dahak tadi ia usapkan ke wajah dan kulit badannya." Dahak tadi. Jika dia memberikan suatu perintah, maka mereka segera melaksanakan perintahnya. Jika dia wudhu, maka mereka seperti orang yang sedang bertengkar karena berebut sisa air wudhunya. Dan jika dia berbicara, maka mereka menghentikan pembicaraan di depannya. Mereka tidak pernah menghujamkan pandangan, maksudnya melihat langsung wajah Rasulullah ya, di depan Rasulullah melihat, tapi mereka itu melihat Rasulullah diam-diam, nah dilihat dari samping, dari belakang, tapi melihat
Itu yang dilakukan oleh para sahabat ya. Mereka tidak pernah menghujamkan pandangan ke wajah beliau karena penghormatan terhadap dirinya. Dia telah menyampaikan tawaran yang layak kepada kalian. Karena itu, terimalah tawaran tersebut. Jadi Rasulullah itu dihormati dengan cara-cara yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang di kerajaan Kisra. Kisra itu kan raja ya, kaisar gitu ya. Dahaknya Rasulullah itu saja ditampung, air bekas wudhu aja ditampung, saking mereka menghormati Rasulullah ya. Dan sebelumnya tidak pernah ada kayak gitu.